Hai Sobat Something Easy, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Eits, sebelumnya bisa dong klik tombol subscribe dulu untuk mendukung channel ini terus berkembang. Jangan lupa siapin notes juga ya, kalau ada informasi penting kan bisa langsung kalian catat. Oke, kita akan membahas materi toleransi, kerukunan, dan menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan. Are you ready for study? So, let's start it. Pertama, pengertian toleransi itu apa sih? Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerer, yang artinya sabar dan menahan diri. Kalau secara terminologi, toleransi itu sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan antar manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Sedangkan dalam bahasa Arab, toleransi itu disebut tasamuh. Artinya perilaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Dalam Islam, toleransi itu sikap yang menghargai dan menghormati agama lain di luar Islam. Jadi, selain Islam, kita harus tetap menghormatinya ya. Selanjutnya yaitu ada manfaat toleransi. Yang pertama ada meningkatkan iman. Maksudnya, seorang bisa lebih menghargai agama lain khususnya saat beribadah. Menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme, karena toleransi mampu menyadarkan kita bahwa negara ini memiliki banyak budaya yang harus dilestarikan. Kemudian mempererat tali persaudaraan, karena toleransi bisa menambah rasa kasih sayang loh antar sesama manusia. Dan perbedaan yang lain juga dapat menjadi satu kan? Jadi tali persaudaraannya semakin erat ya. Kemudian menciptakan kedamaian. Toleransi bisa membuat orang untuk menghargai dan menerima pendapat orang lain dengan lapang dada. Jenis toleransi itu ada 3 sobat. Yang pertama toleransi beragama, toleransi budaya, dan toleransi politik. Toleransi beragama itu menghormati hak setiap orang untuk memilih agamanya sendiri. Jadi, kita tidak boleh memaksa agama orang lain ya. Misal, kamu punya teman agamanya bukan Islam, tapi kamu maksa dia untuk masuk ke Islam. Itu nggak boleh ya teman. Kemudian yang kedua yaitu toleransi budaya. Setiap orang harus memandang sama rata serta menghargai budaya lain. Jadi kita tidak boleh mengolok-olok budaya lain ya. Kemudian yang ketiga yaitu toleransi politik. Maksudnya, menghormati pendapat politik yang dimiliki orang lain selama pendapat tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila ya. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain karena tidak dibenarkan oleh agama dan akal sehat ya kawan. Kemudian, yang kedua yaitu kita harus sabar dalam menghadapi sikap orang-orang yang mendustakan Islam, sebagaimana Rasul terdahulu. Jadi kalian harus sabar, gak boleh kalian hadapi dengan bertengkar, dengan kata-kata yang buruk, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, bersahaja dalam melaksanakan dakwah, tidak mengikuti jalan pikiran objek dakwah. Kemudian yang keempat, bebas menjalin hubungan dengan non-muslim selama tidak menyangkut masalah akidah dan ibadah ya. Kemudian, di dalam toleransi ini kita dapat mendapatkan hikmah juga loh. Ada 5 hikmah yang sudah saya rangkum ya. Jadi, kita bisa menghargai sesama ciptaan Allah, kemudian menghindari terjadinya perpecahan, memperkokoh silaturahim dan menerima perbedaan, terciptanya rasa tenggang rasa dan empati, kemudian menciptakan kehidupan masyarakat yang aman sehingga suasananya menjadi damai. Dalil toleransi yaitu terdapat pada Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Kemudian setelah itu kita akan membahas yang kedua yaitu kerukunan. Dalam bahasa Arab itu
Rukun itu disebut arkan ya sobat, artinya asas, dasar, atau pondasi. Kerukunan merupakan alur kehidupan manusia yang harus dijaga satu sama lain, baik dalam bentuk gotong royong, kerjasama, dan lain-lain. Harus dijaga satu sama lain, maka dari itu kerukunan sangat erat kaitannya dengan toleransi. Nah, ini penting banget nih. Trilogi kerukunan itu ada kerukunan intern tiap umat seagama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi kerukunan memang benar-benar erat kaitannya dengan toleransi ya, friend. Kemudian maksudnya yaitu kerukunan intern tiap umat seagama, yaitu kerukunan di antara aliran, paham-paham, serta mazhab yang ada dalam suatu umat seagama. Diingat ya friend. Kemudian kerukunan antar umat beragama, antar umat berarti di antara pemeluk agama lain, maksudnya di antara pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Buddha, serta agama yang lain ya. Kemudian kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hal ini diupayakan agar terdapat keserasian dan keselarasan di antara para pejabat maupun pemeluk agama. Setelah itu kita akan membahas tentang kerukunan umat beragama dalam Islam. Maksudnya yaitu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu berasal dari kata dasar akhu yang berarti saudara, teman, sahabat. Sedangkan ukhuwah mempunyai pengertian persaudaraan, lebih tepatnya ya, persahabatan, dan dapat pula berarti pergaulan. Apakah kerukunan dalam hidup beragama itu penting sih? Iya, sangat penting karena dengan adanya kerukunan maka tidak akan ada suatu tindak kekerasan. Nah, jadi materi kali ini tuh sangat keterkaitan ya, friend. Kerukunan dapat kita terapkan melalui ruang lingkup terdekat terlebih dahulu, seperti keluarga. Nah, tujuan dari kerukunan hidup beragama itu apa aja sih? Ini sudah saya rangkum menjadi 4 ya. Jadi yang pertama, memelihara dan mempererat tali persaudaraan, menambah rasa percaya terhadap diri sendiri maupun orang lain, menunjang rasa, melancarkan pembangunan, mewujudkan stabilitas nasional. Sedangkan fungsinya yaitu dapat menjaga ketentraman, saling menghormati antar umat beragama, mencegah terjadinya pertentangan, serta mempersatukan perbedaan yang ada. Ada dalil kerukunan yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menghindari tindak kekerasan. Dalam Islam, tindak kekerasan termasuk penganiayaan ya friend, atau perbuatan zolim kepada orang lain. Menurut terminologi penggunaannya, kata kekerasan dalam bahasa Arab sering disebut khusyunat, dan dalam bahasa Inggris berarti violence sering diartikan dengan suatu tindakan yang bersandar pada penggunaan ketegasan ekstra. Tindak kekerasan ini berhubungan erat dengan toleransi dan kerukunan tadi yang sudah kita bahas. Jika seseorang memiliki rasa toleransi, maka akan timbul kerukunan. Dan jika kerukunan tersebut terjalin dengan baik, maka tidak akan ada perpecahan melalui tindak kekerasan. Selanjutnya ada dalil dari tindak kekerasan, yaitu Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Robmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap
apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian kita akan membahas tentang kandungan dari Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 tadi yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama, keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seseorang pembunuh merupakan sumber kehidupan masyarakat. Kemudian kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Kemudian menyembuhkan atau menyelamatkan orang dari kematian bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Kita akan bahas perilaku menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Contoh-contohnya itu gimana sih? Kalian kira-kira udah menerapkan apa belum nih? Disimak ya. Yang pertama ada menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan. Nah ini mengolok-olok, ghibah, suuzon, memfitnah, serta mengadu domba. Kalian harus menghindari diri dari tindakan seperti ini ya, sobat. Kemudian membiasakan memaafkan kesalahan orang lain dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Jangan saat kita melakukan kesalahan, kita lari dari kesalahan tersebut dan tidak berminta maaf. Kemudian yang ketiga yaitu mempererat tali silaturahim dengan saudara, teman, dan masyarakat di sekitar kita. Kita harus tetap menjalin tali silaturahmi agar tidak timbul perpecahan sehingga memicu adanya tindak kekerasan. Yang keempat yaitu memohon kepada Allah agar dijauhkan dari segala keburukan baik dalam diri maupun berasal dari orang lain. Selanjutnya yaitu kita akan menganalisis hadis-hadis dari toleransi, kerukunan, serta tindak kekerasan. Hadis dari toleransi ini ada dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama mana yang paling dicintai oleh Allah? Lalu beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Analisa dari hadis tersebut yaitu dapat dikatakan bahwa Islam merupakan agama yang toleran, baik dari aspek akidah maupun syariah. Akan tetapi toleransi dalam Islam lebih menitik beratkan muamalah ya. Kemudian kita akan menganalisis hadis dari kerukunan. Ini ada dari Al-Nu'mah bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan kaum mukmin dalam hal saling menyayangi, saling kasih mengasihi, dan saling rasa simpati ibarat satu tubuh. Jika satu anggota dari tubuh itu ada yang merasa sakit, maka seluruh tubuh tidak bisa tidur. Analisanya dari hadis tersebut yaitu sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, selayaknya kita menghindari diri dari sikap yang sangat penting dari hadis tersebut, yaitu kita harus menghindari sikap egoisme, yaitu mendasarkan pada kepentingan diri sendiri, merasa paling benar, memandang rendah orang lain, serta tidak mau menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, ada sikap ekstremisme. Itu hampir sama dengan sikap egoisme, tapi ini yang lebih karena sikapnya selalu memaksakan kehendaknya untuk mencapai tujuan dan sering menghalalkan segala cara walaupun merugikan orang lain. Itu nggak boleh ya, friend. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis hadis menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Dari sini ada hadis riwayat Muslim, yaitu telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Ma'mar, dari Az-Zuhri dan Hisham bin Urwah. Keduanya menceritakannya dari Urwah bin Zubair, dari Hisham bin Hakim melihat beberapa orang dari ahli zimmah dijemur di bawah matahari. Lalu ia bertanya, siapakah mereka? Mereka menjawab, dari ahlu jizyah,
Lalu dia menemui Umair bin Sa'ad. Dia sedang berada di Syam. Hisham berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyiksa manusia di dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyiksanya. Umair berkata, lepaskanlah mereka. Analisanya yaitu, kita tidak boleh bertindak kasar, menyakiti maupun menyiksa sesama manusia, apalagi sesama muslim. Karena semua perbuatan yang kita lakukan itu pasti mendapatkan balasan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi kalau kalian ingin melakukan sesuatu, usahakan melakukan hal-hal yang baik yang tidak merugikan orang lain. Selanjutnya yaitu sikap spiritual dari materi yang sebelumnya sudah kita pelajari ya. Sikap spiritualnya berarti kalau dirangkum tadi, yaitu ada dari Syekh Muhammad Ghazali dalam kitab Fiqh Sirah Rasulullah SAW melalui perjanjian damai untuk membebaskan kaum fanatisme Madinah untuk memeluk agamanya sendiri. Ini di sini analisisnya yaitu meyakini bahwa Rasulullah SAW mengajarkan toleransi sebagaimana yang telah disampaikan melalui hadisnya. Itu terbukti dalam Syekh Muhammad Ghazali tadi di kitab Fiqh Sirah ya. Kemudian yang kedua ada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi. Analisisnya yaitu meyakini bahwa menciptakan kerukunan antara umat manusia merupakan ajaran yang dipraktikkan Rasulullah SAW, para sahabatnya serta orang-orang mukmin. Kemudian sikap spiritual yang ketiga yaitu Quran surat Yunus ayat 40-41 itu yakin bahwa segala perbuatan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah, baik nikmat maupun siksaan di dunia maupun di akhirat nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Kemudian yang keempat ada hadis riwayat Muslim yang tadi nih. Baru saja yaitu meyakini bahwa menghindarkan diri dari tindak kekerasan itu ajaran agama. Karena menurut sabda Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Oke, sampai di sini aja ya sobat Something Easy. Semoga kalian paham dengan materinya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dan untuk kalian yang ingin memberi saran atau kritik atau mungkin materi apa yang akan dibahas selanjutnya bisa kalian tulis ketik di kolom komentar ya. Terima kasih karena telah belajar dengan Something Easy, so easy. Bye, see you next time.